Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar pemuda Al-Irsyad Al-Islamiyah, alhamdulillah terima kasih diberi kesempatan berbagi yang bisa saya bagi ya. Ini perdana ya, di Al-Irsyad Al-Islamiyah, di kantor ini maksudnya ya. Alhamdulillah dapat kesempatan bisa berkumpul dengan penerus dakwah di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Karena kita paham organisasi ini bukan organisasi yang baru berdiri ya. Tapi organisasi ini adalah organisasi yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Kalau orang sering mengatakan organisasi kebangkitan nasional itu Budi Utomo ya. Sampai kemudian kita melupakan organisasi Islam yang lahirnya lebih dulu sebelum Budi Utomo ya. Mulai dari Sarekat Islam 1908, 1911, 1908 SDI, 1911 SI jadinya. Mulai Muhammadiyah 1912 ya. Al-Irsyad 19 berapa? Nah, 1914. Diresmikan oleh Belanda 1915 ya. Nanti kemudian Persis juga 1915-an. Nahdlatul Ulama 1926 ya. Persebaya 1927 ya. Tapi nggak perlu dibahas kalau itu ya. Nggak penting kalau Persebaya ya. Bukan apa kajian kita. Nah, artinya ormas-ormas Islam inilah yang kemudian mereka bersatu padu untuk berjuang bersama-sama dalam rangka bangkit melawan Belanda ya. Kalau Budi Utomo ini awalnya ini hanya organisasi kedaerahan gitu ya. Jadi Budi Utomo ini kan orang-orang Jawa kebanyakan. Nah, supaya orang-orang Jawa ini tidak hilang Jawanya, supaya orang-orang Jawa ini tidak lupa dengan Jawanya, karena Budi Utomo ini walaupun orang Surabaya tapi kerjanya di Jakarta, maka bikin organisasi Budi Utomo, organisasi kedaerahan supaya nggak lupa Jawanya gitu. Awalnya begitu sebenarnya ya. Apalagi Budi Utomo ini kan karyawannya Belanda ya. Kan nggak mungkin untuk karyawan Belanda mau ngelawan Belanda, nggak mungkin ya. Nah, artinya Budi Utomo pada awalnya tidak tertarik untuk ikut arus dalam rangka kebangkitan nasional, enggak ya. Yang pertama kali ingin membangkitkan kita supaya merdeka sendiri itu ya dari ormas-ormas Islam. Awalnya ya Pak Cokro itu yang rumahnya ada di Penilih itu. Nggak tahu udah pernah ke sana apa belum ya. Pak Cokro itu yang pertama kali, orang pertama yang mengatakan self destur, kita harus merdeka ya, itu adalah Pak Cokro. Baru kemudian gabungan dari ormas-ormas Islam termasuk Al-Irsyad Al-Islamiyah. Makanya kalau kemudian sekarang banyak tudingan gitu ya, ini Indonesia wah. Ini bukan Arab wah, ini kan agak rancu ini ya. Padahal Indonesia sama Arab udah menyatu dari dulu ya. Bahkan orang-orang Arab di Nusantara ini punya andil yang cukup besar dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi artinya sudah hidup bersama, menyatu. Karena Islam masuk ke Nusantara ini awalnya dari Arab ya, bukan dari Gujarat, enggak lah, keliru itu. Islam masuk ke sini awalnya dari Arab abad ke-7 nah, makanya kemudian orang Arab di Nusantara ini sudah seperti tanah airnya sendiri. Kita punya andil cukup besar. Sekarang kita coba dipecah belah ya. Kalau ada baca ngomong Islam sedikit, wah siap-siap dicaci maki kadrun misalnya gitu ya. Kadrun itu singkatan dari kadal gurun ya. Kurang ajar sekali itu kan. Ngata-ngatain ini tuh Indonesia, ini bukan Arab loh. Ini kan kacau balau ya.
Belum orang Arab termasuk yang berjuang untuk Indonesia. Ya, kayaknya ini kalau nggak paham sejarah ya kita dibodoh-bodohin. Ya. Jadi kita coba di kotak-kotak, coba dipisah-pisah. Gitu. Sebenarnya siapa yang ikut berjuang dan siapa yang berkhianat itu kita harus paham. Tuh, ya. Maka alhamdulillah kita bisa bergabung di organisasi ini, ya, dalam rangka meneruskan kerja-kerja dakwah ke depan. Ya. Nah, ini organisasi bukan organisasi yang main-main, enggak ya. Al-Irsyad Al-Islamiyah sudah masyhur sejak dulu, maka silakan terus teman-teman sudah tepat untuk ikut berada di organisasi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, ridhoi langkah-langkah ini ya. Dan mudah-mudahan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik. Teman-teman sekalian, jadi menurut Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ya, rahimahullah, ini ulama India. Ya, karena India berarti dari Jamaah Tabligh, ya, beliau ini. Jamaah Tabligh beliau. Tapi beliau sempat profesor kalau nggak salah ya, diakui dalam dan luar negeri. Beliau termasuk guru besar di universitas di India dan termasuk dosen terbang sampai di Cambridge gitu ya, sampai di negara-negara barat ya. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Luar biasa beliau ini. Nah, bahkan ketika wafatnya disolatkan gaib di Mekah dan Madinah karena kapasitasnya keilmuan beliau. Padahal dari Jamaah Tabligh beliau, masalah itu ya. Kita sekarang ini kan agak repot ini ya. Ini ustadznya dari mana? Wah, ini afiliasinya kemana? Ini kan kita jadi repot sekarang ini ya, apalagi ini Al-Irsyad ini kemana arahnya ini? Wah, kalau dibingungkan Al-Irsyad yang mana? Wah, ini tambah bingung ini ya. Surabaya ini ada rumah sakit Al-Irsyad ya, Yayasan Perguruan Al-Irsyad ya, Perhimpunan Al-Irsyad, Al-Irsyad Al-Islamiyah, ini yang mana? Wah, ada pujang ini ya. Baik, teman-teman sekalian, artinya jangan di kotak-kotak lah, ya. Apalagi cukuplah kita diikat dengan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi yang bersaudara itu ya pokoknya orang yang beriman ya. Entah dia dari afiliasi mana gitu ya. Persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Jadi itu juga ya, ketika Syekh Ahmad Surkati datang ke Nusantara ngajar di Jamiatul Khair gitu ya. Itu kan juga enggak beda-bedakan. Jadi gak cuma untuk orang-orang Arab saja yang boleh belajar di sana, termasuk ketika dari Jamiatul Khair terus kemudian pindah Jamiatul Islah wal Irsyad Al Arabiyah ya, yang di kawasan mana? Kawasan elit Belanda di Jalan Gajah Mada di Jakarta sekarang. Jadi Syekh Ahmad Surkati mendirikan madrasah di kawasan elit Belanda saat itu 1915 tuh. Bayangin tuh ya. Coba. Jadi artinya ada Al-Irsyad di Ciputra, begitulah kasarannya gitu kan ya. Sekarang kan nggak ada, ya, sekarang nggak ada. Tapi alhamdulillah, artinya Ahmad Surkati waktu itu tidak membeda-bedakan. Entah kamu tuh orang Arab, ya, walaupun memang sekolah ini ditujukan untuk mendidik yang keturunan Arab, tapi orang-orang Muhammadiyah banyak belajar di sana, ya, bebas ya. Kenapa? Karena ya tadi innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kita tidak membeda-bedakan selama dia orang Islam, ya. Lanjut. Nah ini kita sekarang kan agak lucu ya. Nah, mana yang jamaah, mana yang bukan gitu ya. Ini kalau di kotak-kotak itu nggak pas gitu ya, nggak pas. Jadi kita jangan mau mengkotak-kotak. Artinya selama sama orang-orang beriman, mari kita ukhuwah Islamiyah dan mari kita bahu-membahu dalam kebaikan. Baik, teman-teman sekalian, kita kembali ke Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Ya, ini sampai jam berapa kita? Terserah. Wah, ini sampai kohanya dingin pokoknya. Nah, sudah dingin. Bismillah. Nah, teman-teman sekalian, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi ini dalam salah satu tulisannya bilang begini, cukup menarik. Umat Islam hari ini mendapatkan ujian yang sangat berat di era modern. Wah, kan luar biasa tuh. Makanya kata beliau, ujian yang dihadapi umat Islam hari ini itu ujian yang belum pernah ada selama sepanjang sejarah Islam. Waduh, ya kan? Tambah serem lagi yang dimaksud oleh beliau ini apa? Ya. Bahkan sejak masa Rasulullah belum pernah ada ujian seperti ini yang kita hadapi saat ini. Wah,
Beliau coba membandingkan. Kalau di masa Rasulullah itu kan ujian keimanannya lebih kepada fisik. Jadi kalau karena kamu beriman, maka kamu harus mendapatkan siksaan fisik. Nah, kita melihat Bilal bin Rabah atau Ammar bin Yasir ya, dan keluarganya itu semua mendapatkan ujian fisik. Atau sekitar tahun 450-an Hijriah ya, saya agak lupa itu. Udah kalau sudah kekenyangan dari Aila tadi udah banyak memori hilang gitu ya. Masya Allah, jazakumullah khair, Masya Allah. Nah, itu umat Islam di Spanyol ya, di Granada. Teman-teman perlu tahu ya, di Spanyol tuh kita 600 tahun. Kok 600 tahun? 800 tahun, mohon maaf. Umat Islam tuh pernah berkibar di Spanyol 800 tahun. Wah, luar biasa, makanya banyak ulama-ulama, banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari Spanyol. Misalnya Al-Imam Al-Qurtubi, itu kan mufassir tuh. Qurtubi ini Cordova itu ya di Spanyol itu sana. Ya. Abbas bin Firnas, penemu pesawat terbang, itu juga dari Spanyol. Dan banyak ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari Spanyol, karena saat itu Spanyol sempat dikuasai oleh kaum muslimin 800 tahun. Tetapi pada tahun 500-an Hijriah itu, benteng terakhir umat Islam mengalami kekalahan di Granada itu. Nah, ketika mengalami kekalahan itu, akhirnya Raja Ferdinand yang mengalahkan sama Ratu Elizabeth ya, itu memberikan 3 pilihan buat orang Islam di Spanyol. Yang pertama, masuk Kristen. Kalau nggak mau, keluar dari Spanyol tanpa bawa harta benda sedikit pun. Kalau nggak mau, dibunuh. Nah, sehingga ratusan ribu kaum muslimin banyak yang keluar atau banyak yang murtad. Kalau mereka menyembunyikan keislamannya, begitu ketahuan langsung disiksa, langsung dibunuh. Makanya di Spanyol itu sempat terkenal dengan namanya pengadilan inkuisisi, pengadilan penyiksaan. Ya, pokoknya salah benar nggak urus, yang penting kamu ditangkap, disiksa dulu. Pengadilan terkejat dalam sejarah, kalau browsing aja ya, inkuisisi, pengadilan inkuisisi, lihat gambar-gambarnya itu, yang menyeramkan. Itu kita sempat disiksa seperti itu. Makanya hari ini, walaupun umat Islam pernah berjaya di Spanyol 800 tahun, hari ini kalau bicara Spanyol, yang kita ingat Messi udah mau pindah, kan gitu ya, gara-gara kalah 8-2 itu kan ya. Artinya ya itu doang yang kita kenal ya. Mulai dari Ronaldo yang udah ke Juve ya, Messi mau pergi juga ya. Artinya kita ingat ya hanya itu klub sepak bola ya. Tapi peninggalan Islamnya nggak ada ya, nggak ada, hilang. Kalaupun ada Masjid Agung Cordova jadi gereja atau jadi museum, bahkan jadi makamnya Christopher Columbus ya. Christopher Columbus yang katanya nemukan benua Amerika itu ya, padahal bukan nemukan tuh, tapi jajah kaum muslimin yang ada di benua Amerika itu, rakyat Indian itu ya, dijajah sama Christopher Columbus, itu dimakamkan di Masjid Agung Cordova itu. Luar biasa, artinya hilang semuanya. Nah, itu ujian, itu katanya Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Nah, di era modern sekarang, ujian itu datang dalam bentuk yang sangat berbeda. Ya. Bukan lagi fisik ternyata, tetapi ujian kita hari ini berupa ujian pemikiran. Nah, itu kata beliau ya. Tantangan kita hari ini tantangan pemikiran, yang akhirnya dari pemikiran ini merubah keyakinan kita, merubah perilaku kita. Apalagi ketika kita di bawah hegemoni cengkeraman peradaban negara-negara barat ya. Suka nggak suka, mau tidak mau ya, kita dipaksa menelan ide-ide mereka. Kita dipaksa memakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka. Terkenal dengan nama sepilis, ya, sekulerisme, wah, terus pluralisme, terus liberalisme, ya. Pokoknya isme-isme semua. Nah, kadang-kadang isme-isme ini dibungkus dengan cap dan kemasan yang menarik. Udah begitu dipasarkan melalui berbagai macam media. Terkadang dibalut sama ayat-ayat Al-Quran, sehingga banyak yang tidak terselamatkan terkena pemahaman ini. Yang terselamatkan itu amat sangat sedikit. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan coba bahas satu tantangan saja ya. Satu serangan saja, karena banyaknya
serangan pemikiran banyaknya yang harus kita hadapi hari ini, kita cukup bahas satu saja. Ya. Apalagi kita dibatasi oleh waktu, ya kan? Waktunya sampai kopinya dingin. Udah dingin belum? Nah, kita coba lihat dulu ini Samuel Zwemer. Nah, ya. Jangan salah ya, ini dia bukan orang Islam, dia misionaris. Ya, dia misionaris ini. Cuma dia berdandan Islami. Nah, supaya dia kedoknya tidak terungkap. Di Indonesia itu sama dengan yang namanya Snoek Hurgronje. Nah, teman-teman kenal apa enggak tuh? Snoek Hurgronje ini dianggap ulama sampai diterima di Mekah sana, padahal dia misionaris ya. Dia asistennya, penasehatnya Belanda. Makanya Snoek Hurgronje ini dialah orang pertama yang menasehatkan kepada Belanda, umat Islam di Nusantara ini kalau masalah ibadah jangan diganggu. Ya. Kalau masalah pernikahan, waris, perwakafan juga jangan diganggu. Tapi kalau umat Islam di Nusantara sudah mulai coba-coba masuk ke politik, harus dibatasi, ya. Bahkan harus diungkap, harus ditangkepin. Itu programnya, nasihatnya Snoek Hurgronje kepada pemerintahan Belanda. Sepertinya virus itu masih ada hari ini. Ya. Jadi kalau orang Islam bahas ibadah, wah, ya kan santai. Nikah Islami, waris secara Islam, oke. Wakaf, tanah-tanah wakaf Islam, oke. Giliran kita mau bahas politik, nggak usah bahas politik lah. Nah, pasti begitu ya. Ini virusnya Snoek dari dulu sebenarnya. Ya. Maka sekarang narasinya Snoek malah gawat. Kalau dulu kita pahami Snoek ini misionaris atau antek-anteknya Belanda, menipu kaum muslimin, sekarang sejarawan-sejarawan muda banyak mengungkap Snoek itu adalah seorang ilmuwan biasa loh, dihilangkan ya, sejarahnya dihilangkan jadi. Sama seperti tadi, tokoh kebangkitan nasional Budi Utomo, gitu. Nggak pernah kita bicara Sarekat Islam, ya. Tokoh pendidikan nasional nanti ketemunya Ki Hajar Dewantoro, nggak akan dibahas Ki Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati, itu nggak akan pernah dibahas ya. Padahal sebelum Ki Hajar Dewantoro, ulama-ulama kita yang bikin tentang pendidikan itu dulu, ya. Tapi semua coba bongkar campur aduk sekarang. Sama seperti siapa yang bikin NKRI? Teman-teman paling nggak paham nih. Ya. NKRI itu siapa yang menggagas? Yang menggagas itu Muhammad Nasir. Itu tokoh Islam. Jadi bukan orang lain ya. Dan itu orang Islam, ulamanya kaum muslimin. Muhammad Nasir tuh. Kiprahnya luar biasa beliau. Sampai pernah mendapatkan penghargaan dari Saudi Arabia karena kiprahnya untuk dakwah Islam dan kaum muslimin. Buat teman-teman yang sekarang punya kerabat kuliah di Libya dan sebagainya, ya, yang membuka jalur pertama kali itu Muhammad Nasir. Ya, beliau ketika ditawari penghargaan lain di Arab Saudi, beliau yang diminta apa? Supaya mahasiswa Indonesia bisa mudah belajar ke Arab Saudi. Nah, itu dibukalah Libya, ya, dibukalah jalur untuk berangkat ke Madinah. Dan beliaulah orang yang menggagas pertama kali mata kuliah agama itu harus muncul di sekolah-sekolah umum. Jadi SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kampus negeri, kan bukan kampus agama, bukan sekolah agama, tapi mata kuliah agama masih ada, mata pelajaran agama harus ada. Itu beliau yang menggagas, Muhammad Nasir pertama kali. Sekarang yang mau dihapus lagi, ini luar biasa ya. Artinya Indonesia ini erat sekali kaitannya dengan tokoh-tokoh Islam, ya. Baik yang disebut pribumi ataupun yang pribumi juga, tapi dia dari kalangan keturunan Arab, ya. Itu banyak, ya. Sekarang aja yang coba-coba dipisah-pisahkan, ya. Pilih mana kamu, ini Indonesia, ini bukan Arab. Wah, ya kan? Kalau kamu pengen syariat Islam, karena kamu pindah ke Arab saja. Wah, ini kan ngawur ini. Ya. Kemudian caci maki kadrun, wah, ya kan? Ini tambah ngawur lagi. Ini orang tidak paham sejarah. Baik, teman-teman, kita kembali ke sini. Samuel Zwemer, ini ucapannya terkenal, ini misionaris bener nih. Misi utama kita bukan menghancurkan, bukan mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Enggak. Ya, itu bukan misi utama kita. Jadi bukan menghancurkan, bukan memerangi. Karena misionaris itu enggak memerangi. Jadi dakwah misionaris itu dakwah yang lembut. Mereka enggak pernah mau memerangi, ya enggak mau, ya. Tapi pelan-pelan, pakai akhlak, ya, pakai harta, ya, pakai bagi-bagi,
pakai bakso, itu misionaris begitu biasanya. Ya. Nah, kita ingin mengeluarkan seorang muslim dari Islam agar menjadi seorang muslim yang tidak berakhlak, generasi baru yang jauh dari Islam, yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi yang malas dan hanya mengejar hawa nafsunya. Ini Samuel udah ngomong sejak puluhan tahun yang lalu nih, dia, ya. Artinya dia fokus. Kita tak boleh tetap agamanya Islam nggak apa-apa, ya. Tapi akhlak kita sudah bukan akhlak Islami. Pemikiran kita bukan pemikiran Islami. Tujuan hidup kita bukan tujuan hidup yang sesuai dengan Islam. Keyakinan kita sudah keyakinan yang jauh dari Islam. Itu target dia. Walaupun KTP kita masih KTP Islam. Nah, kita bangga nih Indonesia, negara terbanyak mayoritas muslim terbesar di dunia. Wah, 250 juta, 80% muslim, terbanyak di seluruh dunia. Gak ada lagi negara seperti Indonesia ini. Tapi kita gak pernah mikir kan, 85% kaum muslimin yang ada di Indonesia, itu berapa persen yang mereka sholat 5 waktu? Berapa persen mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran? Berapa persen mereka yang keimanannya, ketakwaannya sudah menjadi standar? Berapa persen yang paham agama? Waduh, ya ini tambah jauh lagi. Padahal 85% ini bukan angka yang bagus. Karena ketika kita merdeka, Indonesia itu mayoritas 90%. Jadi 60 juta rakyat Indonesia tahun 45, 90% muslim. Sekarang 2020 250 juta rakyat Indonesia yang Islam 85%. Naik apa turun? Turun. Dan turunnya itu ada 20 juta. Berarti kurang lebih ada 20 juta rakyat Indonesia yang memilih pindah agama. Dan jumlah 20 juta itu sama dengan penduduk Malaysia sebenarnya. Ya. Nah, ini kalau kemudian kita tidak ikut ngurusi yang seperti ini, tidak ikut ngontrol, tidak ikut membentengi, bisa-bisa Indonesia lama-kelamaan ya hilang Islamnya, ya kan? Spanyol 800 tahun aja nggak tersisa sekarang, ya. Masa Indonesia yang belum 70 tahun, 70 tahun merdeka lah, kemudian kita merasa aman, belum tentu. Ya, makanya teman-teman, saya katakan nggak salah milih bergabung di Al-Irsad Al-Islamiyah, karena ini salah satu benteng kita supaya Islam tetap eksis lah, ya, sampai selama-lamanya, sampai hari kiamat, dan kita ikut andil walaupun usia kita nggak sampai seperti itu. Nah teman-teman, oke. Nah ini yang mau saya bahas tuh ini sebenarnya, gampang aja sebenarnya sih. Nah ini salah satu tantangan kita tuh ini, isme-isme yang ini nyata di depan kita, ya, materialisme dan hedonisme. Ini yang sekularisme, pluralisme, liberalisme tuh nantilah kapan-kapan, ya. Karena yang enteng-enteng dulu aja, yang gampang kita cerna, gitu, ya. Karena kalau mau dibahas semua tantangannya, waduh, waktunya nggak cukup, ya. Sampai jam berapa nih? Hah? Ustadz Fathi, sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Belum. Jam 8? 9. Oh 9. Ada tanya jawab juga? Ada. Oh ada juga ya. Kalau ada kan, kalau nggak ada jangan dipaksa. Teman-teman yang di belakang itu usia seberapa? SMA ya, Insya Allah. SMA di mana? Komplek? Al-Hikmah atau Al-Irsad? Beda-beda ya. Ada Al-Irsad, ada Al-Hikmah gitu ya. Komplek juga ada. SMA komplek ada ya. Insya Allah. SMA Hang Tua ya nggak ada ya. Kalau itu sekolah saya tuh Hang Tua itu. Baik teman-teman sekalian, materialisme, hedonisme itu apa sih? Coba kita lihat dulu nih. Materialisme itu pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan, kekayaan atau kebendaan. Itu satu-satunya tujuan. Jadi dia hidupnya cuma cari seneng tok. Nah, materialisme itu mengesampingkan nilai-nilai rohani atau tidak mengakui adanya budaya imaterial atau adanya Tuhan. Orang kalau sudah bicara materi, maka dia menolak Tuhan, pasti. Ya, karena segala sesuatu bisa dihitung dengan materi. Ya. Jadi nggak perlu pada Tuhan dalam kehidupan ini. Oh, orang-orang materialis itu seperti itu. Yang dicari ya hanya materi. Seseorang dengan pekerjaan, jabatan yang bagus, ia percaya hanya dengan itulah yang bisa menghidupinya.
Jadi orang hanya semata-mata mencari mementingkan materi, nggak perlu nginget Tuhan. Nah, nggak perlu. Jadi gini, kita sekolah di sini, nanti kuliah di sini. Ujung-ujungnya apa? Kita harus sekolah di sekolah favorit, nanti kita kuliah di kampus favorit. Kenapa? Alumni kampus favorit itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang gajinya menjanjikan, pekerjaannya bonafit. Jadi kan itu seakan-akan itulah arah pendidikan kita kan mengarah ke sana itu. Kita harusnya menjadikan peserta didik beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergeser. Sekolahnya favorit, kampusnya kampus favorit, supaya pekerjaannya bonafit, gajinya menjanjikan. Kalau gajinya menjanjikan gimana? Waduh, saya bisa beli iPhone terbaru, ya, apartemen termahal, ya, Velfire saya beli mobil itu, ya, kalau perlu pesawat saya beli. Saya pakai jet pribadi misalnya, ya. Saya bisa menikahi perempuan yang saya inginkan, wah, tinggal di istana. Ini arahnya tuh. Materi gitu, ya. Jadi kadang-kadang dia juga lupa. Kalau lupa dia ada Allah dalam kehidupannya nih, enggak, ya. Sibuk aja cari duit pokoknya. Isinya sibuk cari duit. Ya. Ini kalau yang punya pemikiran seperti ini orang kafir mah maklum lah, ya. Tapi kalau yang punya pemikiran seperti ini orang beriman, ini kacau balau. Ya. Apalagi ketika virus ini terpapar kepada mereka yang muslim tapi mereka itu berpenghasilan rendah. Contoh, pedagang bakso misalnya. Ini nggak sholat. Kenapa? Khawatir kalau sholat ada pelanggan datang dia nggak bisa ngelayani. Bayangkan tuh, ya kan? Loh, mas kok nggak sholat? Ayo, aku kalau sing wong tuku ya opo? Loh, astagfirullah. Ini udah banyak ya seperti itu. Ya, artinya apa? Harusnya kan dia sholat dalam rangka supaya Allah memberikan rezeki lebih banyak, kan begitu pemahaman kita yang benar, ya. Tapi enggak, dia enggak sholat, dia takut rezekinya hilang. Loh, bayangkan, ini materialis begitu. Ya kalau orang-orang yang punya perusahaan besar, yang kemudian dia hebat luar biasa, ya, penghasilannya 1 jam 1 miliar misalnya gitu ya. Nah ini kalau dia mau punya paham materialisme, kita masih anggap wajar, walaupun itu keliru. Lah ini pedagang eceran, pedagang asongan punya pemahaman ini, berarti ada yang salah. Termasuk kita. Kita tuh kuliah buat apa sih, kan gitu ya. Kita tuh sekolah untuk apa rencananya? Kalau dalam rangka untuk itu, wah, ini gawat. Jadi langsung kita ambil contoh yang paling mudah sih. Imam masjid misalnya, gitu ya. Kamu ngimami dalam rangka apa? Ya, dalam rangka mencari penghasilan. Karena habis ngimami dapat amplop, bilang gitu. Atau taklim, ceramah seperti dai. Ini juga fitnah nih dai ini. Ya. Para dai juga kena fitnah. Ya. Mereka para duat ini ya luar biasa. Ya. Diundang sama Al-Irsyad, ya, sama diundang sama perusahaan, gitu. Ya. Waktunya bertabrakan. Ya. Dihitung-hitung, ya. Amplopnya lebih tebal perusahaan, ya kan? Nah, yang Al-Irsyad ditolak, dipilih yang perusahaan. Padahal Al-Irsyad sudah booking duluan. Nah, ini fitnah juga ini bagi para pendakwah itu. Padahal kan amplopnya nggak penting kan? Iya. Yang lebih penting apa ya? Loh, enggak. Menerima amplopnya itu kan nggak penting. Isinya lebih penting ya. Bercanda. ya. Ini semua terkena fitnah nih, ya. Kamu dakwah untuk apa? Ya. Sama di Al-Irsyad ini. Kita itu ya capek-capek jadi pengurus Al-Irsyad itu dalam rangka apa? Emang dibayar, digaji, ya. Kalaupun dikasih uang pulsa berapa sih? Ya. Kalau orang materialis gak mungkin, ya. Ngapain boro-boro saya capek-capek di Al-Irsyad, ya kan? Mendingan saya tekuni bisnis saya, menghasilkan, ya. Di Al-Irsyad, aduh, ya kan? Ini kan kalau orang materialis begitu mikirnya begitu. Tapi kan enggak. Kita kan bukan orang materialis, ya. Nah, sinonim dengan materialis itu ada hedonis. Nah, hampir mirip lah. Kalau hedonis ini pandangan hidup yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi tujuan utama hidup. Jadi dia lebih kepada penghamburan materi, pesta pora, menjalani hidup sebebas-bebasnya, memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Wah.
Contoh, remaja punya orang tua kaya, menghambur-hamburkan uangnya demi mendapatkan kepuasan duniawi dan senang-senang. Wah, ini kan ini ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Yakin tuh ya. Mungkin ya. Ini terjadi di kita. Ya. Pokoknya mumpung masih muda, ayo senang-senang. Ini kan kacau balau ini. Ya. Justru masa-masa muda ini masa-masa yang paling vital dalam keberlangsungan dakwah kaum muslimin, ya, dalam kebangkitan kaum muslimin, di mana-mana selalu anak muda yang menjadi pemprakarsanya. Termasuk Indonesia ini merdeka, anak-anak mudanya. Karena kalau nggak gitu nggak mungkin ada Sumpah Pemuda. Nah ini kemudian kita masa muda, yang penting ini masa penuh senang-senang. Coba lihat aja nih, pasca PSBB, tempat nongkrong di Surabaya, mulai dari level nongkrongnya warkop, ya, sampai nongkrongnya Starbucks. Waduh, sampai nongkrongnya di pinggir jalan, ya, atau di taman. Waduh, ya Allah, itu rata-rata anak-anak muda semua tuh. Ya. Coba anak-anak muda yang lagi nongkrong tuh kita ajak kajian di Al-Irsyad Al-Islamiyah, gimana kira-kira? Nah, dapat penolakan kita. Nah. Terus gimana supaya mereka mau ngaji? Pengajiannya kita pindah ke sana, harusnya gitu ya. Ya. Sampai dulu tuh saya pernah punya program namanya Kacang Rebus, kajian cangkruan dan rembuan sunnah. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara gitu, ngajakin anak muda untuk ngaji susah, anak muda sukanya nongkrong, ya udah kita bikin kajian tempatnya nongkrong. Nah, tapi itu nggak berhasil. Kenapa? Ternyata yang datang teman-teman yang biasa ngaji tapi suka nongkrong. Nah, ya kan? Akhirnya nggak segmen. Jadi perlu ada apa yang lain lah, perlu ada apa metode yang lain, ya, tips dan trik yang lain untuk dakwah anak-anak muda ini. Ya. Di mana-mana kan, coba cari remas di masjid-masjid tuh, remas tuh ya, susah banget cari remas. Ya. Yang ada remuk semua, ya. Karena udah pada tua semua, ya remas nggak ada, ya Allah. Ya. Luar biasa ini. Gimana kita? Jangan kan remas, pemuda Karang Taruna aja lo susah sekarang. Ya. Hilang kemana anak muda kita? Ya Allah. Makanya ketika di Al-Irsyad Al-Islamiyah masih ada anak-anak muda ini, kita alhamdulillah, kita harapan untuk Islam bangkit itu masih ada dan besar sekali. Tapi kalau anak mudanya sudah nggak ngurusi hedonisme, materialisme, senang-senang tok, wah ini berarti kebangkitan kita masih jauh. Nah teman-teman, coba kita lihat misalnya ini bos luar biasa ini. Benar kedengaran suaranya? Video volumenya. Sholat dan keselamatan kerja. Pesan bijak ini terpampang jelas di beberapa alat berat dan lokasi perusahaan. Kerennya lagi, slogan ini ternyata bukan hanya jargon semata, namun benar-benar diterapkan oleh perusahaan ini. Padahal dengan menghentikan aktivitas pabrik dalam waktu beberapa hari saja, kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Namun hal ini tidak begitu dipersoalkan oleh Budi. Sebab baginya, selain dunia, urusan akhirat juga mesti mendapat porsi yang lebih. Untuk menunjang perintah sholat pada waktu, Budi pun menyediakan bersolat yang luas agar bisa menampung seluruh karyawannya. Saya pengen pertama karyawan saya itu tepat waktu. Untuk efisiensi itu saya. Karena sih kalau kita pikir ya, kalau mesin ini mati dalam 15 menit seperti ini, berarti kan kita mungkin bisa 20 menit kerjanya 30 juta lah, gitu ya. Tapi lebih rugi lagi kalau mereka sholatnya ada satu sholat, ada mati, ada satu. Nah bayangin tuh ya. Jadi dia itu bos besar yang mana dia fokusnya kalau produksi jalan tetap utamakan sholat dan keselamatan kerja. Jadi begitu waktu sholat stop. Ya. Jadi mesinnya mati 15 menit. Kalau 15 menit mati ruginya 25-30 juta. Tapi buat dia nggak masalah. Yang penting karyawan saya sholat 5 waktu berjamaah. Wah. Ini kan artinya dia bukan materialis nih, bukan hedonisme, enggak nih. Ya. Tapi bos perusahaan yang seperti ini yang kita cari. Ya lebih mementingkan ukhrawi daripada duniawi. Ya, dunianya digunakan untuk mendukung akhiratnya. Nah, ternyata materialis atau hedonisme itu pernah disinggung oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini diceritakan ketika beliau duduk-duduk bersama sahabat. Ya, tiba-tiba datang sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Itu pakai baju sederhana bertambal kulit, ya, sederhana banget. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau kemudian membandingkan. Dulu Mus'ab itu pakaiannya beda, nggak seperti ini. Jadi dulu mewah, sekarang malah biasa saja, tambalan malahan.
Maka kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi suhfah wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Bagaimana keadaan kalian? Itu kata beliau. Kalau nanti kalian satu hari, ya, pagi itu kalian pergi satu pakaian, ya. Sore kalian pergi pakai pakaian yang lain. Wah, ini kayak kita banget ya. Artinya apa? Kita kan nggak mungkin nih satu pakaian satu hari kan nggak mungkin. Kita sekarang, ada pakaian kerja, pakaian santai, pakaian olahraga, pakaian tidur, ya, pakaian sholat tuh ya. Ini tapi Rasul udah kabarkan tuh. Bagaimana nanti kondisi kalian? Pagi pakaiannya A, sore pakaiannya B. Kita lebih parah. Atau tadi ini, wah ini jadi kena nih tadi kita makan di Aila ini ya. Satu hidangan, tapi ada hidangan-hidangan yang lain. Nah itu ya, Masya Allah ya. Kena tadi kita ini ya. Ya nggak apa-apa ya. Gitu ya. Ya. Kan nggak mungkin kita makan cuma tahu tok, nggak mungkin ya. Pasti ada ayamnya, ya, ada sayurnya. Waduh, pagi tadi itu, Masya Allah ya, Masya Allah, ya Allah. Aduh, mudah-mudahan Allah memberkahi lah gitu ya. Nah ini, itu. Terus kalian hias rumah kalian ya, sebagaimana kalian menghias Ka'bah. Yang kiswanya Ka'bah itu kan benangnya aja dari emas. Itu kan artinya mewah banget kondisi seperti itu. Ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, gimana kondisi kalian nanti seperti itu? Makannya banyak macam, pakaiannya gonta-ganti, rumah kalian mewah-mewah. Sahabat menjawab luar biasa, qalu ya Rasulullah, nahnu yawma idin khairun minnal yawm. Natafarragu lil ibadah wa nughfal mu'nah. Nah, kenapa kondisi kami nanti itu, ya Rasulullah, itu lebih baik dibandingkan kondisi kami hari ini. Kenapa? Kami lebih fokus ibadah, nggak sibuk cari uang kami. Kenapa? Sudah mapan toh. Maka Rasulullah malah menjawab, faqala Rasulullah SAW, la antumul yawma khairun minkum yawma idin. Kondisi kalian hari ini lebih baik dibandingkan kondisi kalian nanti. Loh, kenapa? Nah, kita harus lihat. Karena sahabat tuh pikirannya beda sama kita. Sahabat mikir, kalau kondisi kita sejahtera, maka aktivitas apa lagi yang harus dilakukan kecuali hanya fokus ibadah, nambah kuantitas ibadah. Karena menurut pemahaman mereka, kesejahteraan itu paralel dengan fokus dan semangat ibadah. Semakin sejahtera, semakin semangat ibadahnya. Kan mereka itu nggak bisa fokus ibadah karena harus nyari nafkah, harus berdagang, beternak, berkebun ya. Lah kalau kami sudah mapan, kita fokus aja ibadah ya Rasul. Ya. Nggak begitu kata beliau. Karena kenyataannya orang hari ini semakin kaya semakin glamor, semakin kaya semakin sibuk, lalai beribadah. Ya. Dulu belum terlalu mapan, sebelum adzan sudah datang di masjid. Dia. Sekarang masbuk terus. Dia. Bahkan kadang-kadang sholatnya di rumah, apalagi corona tambah di rumah terus misalnya. Nah, ya ini jadi problem. Ternyata nggak begitu pemikiran sahabat dengan pemikiran kita beda. Ya. Kita hari ini mengalami kenyataan seperti itu. Banyak teman-teman kita sebelum dia mapan, jadi ahli masjid. Begitu mapan sedikit, udah masbuk terus dia. Waduh, aku pokoknya sibuk terus dia. Ya, masgul. Waduh, ini gawat ini. Ya. Nah, ini kan kita juga paham ini ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi megah-megahan itu memang melalaikan kita sampai masuk dalam kubur. Ini kalau catatan kaki Depak ya. Jadi ini megah-megahannya bisa banyak macam. Anak ya, harta, pengikut, kemuliaan ya, dan seumpamanya gitu ya. Kadang saya nggak terlalu bangga gitu, anak berapa gitu ya, baru 7 misalnya gitu ya, kan nggak terlalu bangga, banyak emang anaknya gitu ya, tapi kan bukan untuk dibanggakan karena banyak anak ya banyak amanah gitu ya. Apalagi banyak istri gitu ya, tambah itu ya, itu tambah banyak amanahnya ya itu jangan dianggap enteng begitu itu ya, boleh aja mau banyak istri mau banyak anak terserah ya, tapi ya amanahnya semakin besar semakin berat sebenarnya. Nah, ayat ini adalah wa'id,
atau ancaman terhadap orang-orang yang hidupnya cuma sibuk ngurusi urusan duniawi sampai masuk ke liang lahat. Apalagi trennya di negara kita itu masuk masjid ketika pensiun. Jadi sudah mulai fokus ibadah ketika sudah masa-masa tua. Kita kan umum itu ya. Kalau di masjid orang sudah tua, udah pensiun, masuk masjid, itu sudah wajar. Makanya kalau ada anak muda yang masuk masjid, ini harus kita jaga benar. Jangan sampai kita kehilangan. Ya. Ada anak muda mau ngurusi Al-Irsad Al-Islamiyah, wah. Apalagi dulunya angkatan tua kan, sekarang muda-muda ini kita harus pegang benar-benar. Karena sekarang eranya kita. Ya. Orang-orang tua ya sudah minim kesempatan, karena minim kekuatan sudah. Ilmu pengalaman ada, tapi kekuatan enggak. Ide-ide sudah enggak seperti anak muda sehari ini. Nah, ini Malik bin Nabi, ini sejarawan Aljazair. Ya. Dia punya analisa yang cukup menarik. Peradaban. Jadi peradaban itu kita terjemahkan kemajuan lah. Kemajuan dalam semua sisi. Kemajuan ekonomi, kemajuan politik, kemajuan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan industri, pokoknya itu peradaban. Kita bicara peradaban itu kemajuan. Nah, ini kata beliau, peradaban yang menanjak itu berarti nilai yang dominan itu spiritual. Ini setelah beliau meneliti masyarakat atau bangsa-bangsa. Ya. Tetapi kalau peradaban itu datar-datar saja, nilai yang dominan adalah rasional. Ketika peradaban itu menurun, nilai yang dominan adalah material. Jadi kalau ada kemajuan, berarti nilai yang dominan itu spiritual. Tapi kalau kemajuan itu datar-datar saja, berarti yang dominan adalah rasional. Tetapi begitu kemajuan itu mundur, turun ke bawah, berarti nilai yang dominan adalah material. Indonesia ini kan dianggap negara maju, bukan negara maju, berkembang. Tapi sejak saya SD sudah berkembang itu, ya. Artinya sejak saya SD belajar tuh Indonesia termasuk negara berkembang. Sampai sekarang udah puluhan tahun, nah ya berkembang terus atau apa nggak ya? Berkembang hutangnya mungkin ya. Jadi ini jadi Jadi problem nih. Kita kapan majunya nih? Ya. Berarti kita mungkin belum maju nih, turun terus kita. Ini analisa beliau dan ini berdasarkan juga ketika Ibnu Khaldun, ini bapak sosiolog dunia. Muslim kafir mengakui Ibnu Khaldun ya punya kitab tebal judulnya Muqaddimah. Muqaddimah itu kan pembukaan ya. Kalau ditanya kenapa kok judulnya Muqaddimah? Kan dalam buku beliau memuqaddimai semua ilmu. Wah, ya. Semua ilmu di muqaddimai. Ini Ibnu Khaldun nih, ya. Tebal nih kitabnya, masya Allah. Ibnu Khaldun juga ngomong begini. Kalau masyarakat itu semakin besar, mewah dan nikmat hidup, maka semakin dekat mereka dari kehancuran. Loh, bukan tambah memperoleh kedaulatan. Jadi kalau kita semakin mewah hidupnya, maka semakin dekat dengan kehancuran. Ini semua bukan berdasarkan analisa sejarah, tapi juga berdasarkan dalil. Nah, kalau kita lihat ayat yang membahas tentang mewah itu hanya muncul 8 ayat. 8 kali dalam Al-Quran ya, dengan bahasa, dengan kata tarofa. Kita ambil contoh di salah satu ayat nih. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrofiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmiro. Kata Allah, kalau kami hendak membinasakan penduduk suatu negeri ya, maka kami perintahkan amarna mutsrofiha ya, orang-orang yang hidup mewah, berarti orang-orang kaya ya, di wilayah tersebut. Fafasaku fiha, mereka berbuat fasik, mereka berbuat kemaksiatan ya, durhaka. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah perkataan itu, ketentuan kami. Fadamarnaha tadmiro, kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kata Allah, kemewahan itu malah dekat dengan kehancuran ya. Bukan kemewahan itu malah dekat dengan kesejahteraan, tapi malah dekat dengan kehancuran. Nah, ini kan juga jadi bahan pertanyaan ya. Ini gimana kalau bisa seperti itu? Kita coba berkaca lagi sama sejarah. Nah ini dia. Ini lagi rame nih ya.
kekhilafahan Utsmaniyah. Wah, ini bahas khilafah nggak apa-apa lah, ini kan bahas sejarah. Walaupun nyebut khilafah zaman sekarang itu gimana itu rasanya gitu ya. Ini luar biasa ini ya, sesuatu yang kayak ya dilarang banget. Ya, kita sebut khilafah itu sistem pemerintahan Turki Utsmani. Nggak main-main, ini 600 tahun berdiri. Ya. Kalau kita lihat sejarah Islam, mulai dari Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Daulah Umayyah, kemudian Daulah Abbasiyah, kemudian Daulah Utsmaniyah. Utsmaniyah yang terakhir 600 tahun. Terakhir hancurnya 1924. Ya, 1924. Berarti sejak 1924 sampai hari ini memang tidak pernah ada sistem pemerintahan Islam yang secara global. Karena sejak kita terputus dari sistem pemerintahan Islam global, negara-negara kita itu menjadi nation state, negara bangsa yang kecil-kecil. Apalagi kita dijajah oleh mereka-mereka yang menjajah. Di Indonesia merdeka tahun 45. Di negara-negara lain pun merdeka. Kita jadi merdeka sendiri-sendiri. Itulah sejarahnya. Ya. Makanya sekarang jangan ada konflik. Apakah kita mau kembali ke khilafah? Siapa khalifahnya? Kan juga belum tahu. Ya. Terus kalau kita kembali ke sistem khilafah, gimana Indonesia ini? Nah, ada juga yang menawarkan khilafah itu ya pemerintahan Indonesia bisa jadi khilafah udah. Kalau disebut sistem pemerintahan. Jadi ini jadi bahan perdebatan. Kita nggak usah debat masalah itu. Kita cerita masalah runtuhnya ini Turki Utsmani. Kenapa kok bisa runtuh? 600 tahun padahal. Salah satunya mereka runtuh ternyata sama dengan yang kita bahas tadi, yaitu mereka hidup mewah di akhir-akhirnya. Nih, Sultan Murad II, ya, ini yang nanti kemudian diganti sama Sultan Abdul Hamid. Ya, Sultan Murad ini masih saudaranya ya, Sultan Abdul Hamid. Ini Sultan Murad ini resepsi khitan anaknya 45 hari, Masya Allah. Walimatul khitan 45 hari. Wah, ya kan? Udah gitu, setiap undangannya dibagi peti-peti kecil isinya emas batangan loh. Ya Allah, ya kan? Emas batangan yang kecil segini 1 gramnya 1 juta. Paling nggak 5 gram lah, 5 juta berarti. Setiap undangan selama 45 hari dikasih emas. Wah, luar biasa Sultan Murad II ini ya, hidup mewah. Bangun istana Dolmabahce, yang pernah ke Turki atau yang mau ke Turki nanti pasti lihat ini. Tapi nggak tahu masuk boleh apa enggak. Saya cuma dilewati doang. Ini pembuatannya sama dengan 35 ton emas. Nah, coba. 1 ton itu 1000 kilo ya. Berarti kalau 1 gram 1 juta. Kalau mencapai 1 kilo, 1 gram harus dikalikan 1000. 1 juta dikalikan 1000. Itu mencapai angka 1 kilo. Nah, mencapai angka 35 ton, berarti kita naikkan dulu ke 1 ton. 1 kilo dikalikan 1000 lagi, baru dikalikan 35. Dari 1 gram yang 1 juta dinaikkan menjadi 1 kilo, itu kalikan 1000 kalikan 1 juta, ya kan? 1 kilo dikalikan ke 1.000 lagi supaya mencapai angka 1 ton, baru dikalikan 35. Ketemu angkanya. Istana ini harganya berapa? Ya kan? Nah, lihat itu ya. Bayangin deh. Sultan Abdul Aziz ini juga sama ini. Ya. Ini sama nih. Jadi Sultan Abdul Aziz ini setelahnya Sultan Abdul Hamid, kalau saya nggak salah. Pemborosan yang sama, kayak hidup mewah, bangun istana, masjid kerajaan untuk ibunya, terus jalan-jalan ke Eropa, undangan Napoleon. Nah ini juga ya diundang ke Eropa, ngelihat kegermalapan Eropa, jadi tertarik, ya kan? Saya nggak boleh kalah. Akhirnya gimana? Bangun. Nah cuman masalahnya mereka bangunnya ini kondisi uang nggak sehat, kondisi uang negara nggak sehat. Kondisi uang negara nggak sehat, mereka memaksakan diri untuk membangun, ya kan? Bangun infrastruktur, bangun gedung, bangun ini, bangun. Ternyata hasil uang dari bangunnya itu utang, ya kan? Ngutang mereka. Ngutangnya di siapa? Pinter, ya. Ngutangnya di Yahudi. Nah, Yahudi lah orang pertama kali yang dirikan bank di Utsmani itu. Kalau orang Yahudi kalau pinjamkan uang kan pasti pakai riba, ya kan? Pinjam uang boleh berapa, ya kan? Tapi kamu kembalikan ada tambahannya, itu riba itu, ya itu yang terlaknat itu. Ya. Ini ya, jadi ngutangi mereka. Wah, nih istananya udah luar biasa tuh. Ini dia bangun masjidnya yang untuk ibunya itu.
Nah ini. Jadi dulu kan Utsmani kan sampai ini, yang warna kuning ini kekuasaannya Utsmani, ya. Bahkan sampai ada yang bilang sampai ke Nusantara, ya ini masih diperdebatkan, ya. Tapi gara-gara ngutang sama banknya Yahudi, utangnya kena riba, ya. Terus ikut perang dunia, nggak punya uang, ngutang lagi buat persenjataan perang, ya. Tambah banyak hutangnya. Itulah salah satu keruntuhannya, salah satu faktor keruntuhannya Turki Utsmani, karena banyak hutang. Kenapa kok banyak hutang? Soalnya sebelumnya hidup mewah. Nah, ini juga ada nih hutang di sebuah negeri. Tapi ini tanggal lama ini. 2019 ya. Di sebuah negeri berantasana, hutangnya 2019. Kalau sekarang udah 5.000 lebih, ya. Ya cuma 5.000 lah. 5.000 triliun namanya, ya. Ini hutang sebuah negeri, ya. Negeri itu ya, ada yang 5.000 triliun, ya. Nah, ini kapan nih gantinya nggak tahu ini, ya. Pokoknya ya. Makanya kalau saya ngambil mobil kredit, ya. Kreditnya di perbankan syariah, ya, akadnya akad syariah gitu. Jadi begitu ada yang bilang, "Loh, Ustadz mobilnya baru." Lah ini mobil hutang gitu. Sama Ustadz Asep Sobari dibilang ini ya. Lu kenapa bingung sih? Iya. Negara pemerintah juga berhutang banyak kok, ya kan? Anda mau bingung. Ya, itu anekdotnya ya, tapi jangan ngutang ya. Beli cash kalau bisa ya, luar biasa. Nah, jangan sampai seperti negara lain. Begini, kita lihatin dulu. Karena ini fakta nyata soalnya. Ini 4 negara gagal bayar hutang. Ya. 4 negara gagal bayar hutang. Kita lihat itu, negara apa saja. Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka, Pakistan. Zimbabwe punya utang 40 juta US dollar kepada ini, ya. Nggak usah disebut lah, ya. Akhirnya gimana? Mata uangnya diganti mata uang negara yang ngutangi. Zimbabwe juga gitu, nggak mampu bayar. Akhirnya gimana? Mata uangnya diganti mata uang negara tersebut. Nigeria juga sama. Akhirnya gimana? Karena nggak bisa bayar, maka bahan baku dan buruh kasar harus ngambil dari negara tersebut yang ngutangi. Mirip-mirip kayaknya ya. Sri Lanka nggak mau bayar hutang, pelabuhannya dilepas buat negara yang menghutangi. Gitu, ya. Jadi kalau hutang nggak bayar begitu, kayak Turki Utsmani begitu dah, ya kan? Hancur perlahan-lahan. Jadi jangan sampai kemudian kita, naudzubillah ya, bisa terkena virus seperti itu juga. Nah. Ya, kita lihat coba di negara-negara lain. Nah ini misalnya ini kalau nggak salah Presiden Paraguay kalau nggak salah, ya. Jadi yang sebelah kiri teman-teman ini, ya, ini Presiden Paraguay, presiden tapi ya masya Allah, hidup sederhana lah, ya, hidup sederhana gitu. Kalau yang di sebelah kanannya ini ibu-ibu pejabat sebuah negara. Nah, gitu. Ibu-ibu pejabat sebuah negara. Mana ya nih, ibu-ibu pejabat sebuah negara. Saya nggak perlu sebutkan negara mana gitu ya. Insya Allah sudah tahu kan dari gambarnya gitu kan ya. Jadi gitu ya, pakaiannya aja udah beda kan dengan presiden. Ini juga, ini kan yang kita bahas tadi sama Mas Dilal tadi ini ya. Ini yang punya Facebook ini. Yang punya Facebook ini begini dandanannya, ya. Ya Allah, bandingkan sama ibu-ibu pejabat yang keluar negeri itu ya. Ya Allah, ya. Luar biasa yang punya Facebook miliarder ya, orang kaya konglomerat besar aja kayak begitu, ya. Luar biasa tuh. Presiden Iran, mantan presiden Iran, Ahmadinejad, ya. Presiden tapi pakaiannya sobek. Tapi anggota perwakilan rakyat lah di sebuah negara, ya. Ya konvoynya pamer mobil Ferrari. Wah, lihat aja mobil Ferrari berapa tuh harganya. Ini juga nih. Nah, ini Paraguay. Berarti tadi itu Uruguay berarti. Ini Paraguay, pemimpin negara, nggak mau nerima gaji. Gajinya dikasih oleh rakyat Paraguay yang kemiskinan. Tapi kalau di sini di sebuah negara, Jaguar hitam pamerkan mobilnya, kan? Ya Allah, ya. Tadi saya naik mobil Toyota Sienta aja jauh tuh ya harganya tuh ya. Yesus. Nih Presiden Bolivia, Evo Morales, motong setengah gajinya untuk kepentingan perluasan lapangan kerja demi makmur rakyatnya. Di sini pamer naik jet mewah. Waduh, ya kan? Yesus. Nah, nih. Ini juga nih, Perdana Menteri Belanda naik sepeda dia. Sekarang udah umum lah, gowes lah ya. Tapi ini dulu juga nih.
dia naik mobil mewah. Nah, ini di Inggris dia naik transportasi publik, ya, padahal dia perdana menteri. Ya. Di sebuah negara parfumnya saja anggarannya 2 miliar, ya. Untuk perawatan rumah 32 miliar. Wih, nah, luar biasa ini, ya. Ya Allah. Nah, kita coba lihat ini. Tapi saya optimis karena negara-negara yang kita bahas tadi itu mereka ada anak-anak muda yang seperti ini. Coba ya teman-teman nanti lihat tuh. Anak muda ini hebat-hebat nih. Coba yang lain lagi. Ini loh, ini barang-barang luar negeri tapi wantri kayak begini orang beli. Harganya Masya Allah. Sneaker. Oke. Just 30 juta. Dompet 15. 12. Oh, tasnya 15. Gelang 6 juta. 5 juta. Celana 1 juta. 15. Enggak boleh. Oke, ini gimana ini? Sudah respon. Ini kan pasti ada orang-orang yang nggak tahu nih ya. Karena kan ini viewsnya masih banyak nanti nih. Gue kerjanya sebagai apa sih? Gue reseller. Reseller aja juga bisa punya penghasilan kayak begitu ya. Oh. Coba kita lihat yang lain lagi. Satu lagi lah. Masa? Oh, ini. Topi 5 juta. Oh. 15 juta hoodie-nya. Jam tangan 15 juta. 1,5. Celana cuman murah nih. 8 juta. Jadi yang paling hebat yang tadi itu yang 12 miliar tuh ya jamnya. Nah, terus teman-teman komunitas dakwah di Jogja, Teras Dakwah bikin video tandingan. Teman-teman harus lihat nih. Ini nggak saya cepetin kalau yang ini. Assalamualaikum Mas. Kali ini aku akan review outfit dari aktivis Teras Dakwah ya. Dari baju mereka, berbahan pakaian dari atas sampai bawah, kita akan lihat hari ini. Ikuti terus. Assalamualaikum. Teras Dakwah mau nge-review outfit dari atas sampai bawah. Mas Adi. Silakan review Mas dari atas sampai bawah. Berapa kira-kira harganya? Kira-kira ya sekitar 200.000 lah. Nah, Jadi kiriman orang tua ketika besok kita ya sekitar berapa bulan saya tapi ada jam tangan kemarin dari Turki ya. Langsung dikasih jam tangannya loh. Kenapa? Wih, Masya Allah. Ya, Sunnah Nabi kan begitu ya. Ada yang tertarik langsung kasih, Masya Allah. Boleh dipraktekkan tuh ya. Masya Allah. Review dari atas sampai bawah. Loh, kok bisa? Wow. Ya, Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha ya. Masya Allah. Ya. Kalau ini Mas, baju saya ini Mas. Donasi ternyata.
Donasi. Ya. Ya. Iya. Iya, beli di pasar Loak berarti ini. Ada nggak apa itu Pak berharga? Masya Allah, ya Allah, ya, itulah kenapa kemudian saya bilang mungkin kita perlu optimis karena anak-anak mudanya ada yang kayak begitu tadi, itu ya. Entah itu apa, ya nggak tahu ya, wallahu alam lah, ya. Ya. Nah, mudah-mudahan juga ini nggak termasuk kemewahan, ya. Dengan sempat kemarin nih, sewa mobil aja 1 miliar kemarin, ya kan? Mudah-mudahan ini bukan termasuk kemewahan, ya. Mudah-mudahan. Nah, apakah nggak boleh? Boleh lah, ya. Solusinya gimana? Kita ya harus ingat bahwa semua kenikmatan, ya, jam tangan 12 miliar itu ya, itu akan Allah minta pertanggungjawaban, ya. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, ya. Jangan sampai lupa itu, ya. Semua akan diminta tanggung-jawaban. Jadi ya biasa-biasa sajalah. Apakah nggak boleh kaya? Boleh dong. Ini Rasulullah SAW beliau bersabda nih, Innallaha yuhibbul 'abdat at-taqi al-ghani al-khafi. Jadi Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Jadi takwa dulu baru kaya, kan gitu. Kalau kekayaan nggak dibungkus ketakwaan, wah kacau balau. Makanya kita harus jadi orang soleh dulu, baru kemudian kaya, ya, supaya nggak terbalik. Sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf, ya ini kaya raya, meninggal saja, istrinya dapat warisan masing-masing 100.000 dinar. Padahal 100.000 dinar itu berarti 400.000 dinar ya, dari 1/8 hartanya. Artinya hartanya yang lain lebih banyak lagi. 1 dinar kan sekarang 2 juta. Berarti kalau 100.000 berarti kalikan aja 2 juta kalikan 100.000. Kemudian dikalikan 4 dan itu hanya 1/8 hartanya. Padahal hartanya yang lain lebih banyak. Tapi walaupun dengan kekayaan seperti itu, beliau merasa tidak lebih mulia dari sahabat-sahabat lain. Ingat teman-teman, ini sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, beliau ditawari mau jadi khalifah juga, tapi nggak mau beliau. Ya, nggak mau beliau, karena beliau cocok sudah ya, soleh iya, kaya iya, gitu ya. Silakan jadi khalifah, nggak mau beliau. Beliau menolak jabatan itu. Ia nggak pernah menilai kemuliaan diri dengan harta yang ia miliki. Ya. Bahkan dia sampai nangis tuh, kekayaan nggak menyelewengkan dirinya. Apalagi menumpulkan kepekaan jiwanya akan nilai kebaikan yang bermuara pada kehidupan akhirat. Sebelum meninggal tuh, dalam kisahnya beliau sampai membaca ayat ini. Ya. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar azhabatum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja dan kamu telah senang-senang di dalamnya, wastamta'tum biha. Maka kata Allah, fal yauma tujzauna 'adzabal hun, hari ini kamu diadab dengan adab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Jadi ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi, kehidupan hedonisme, materialisme yang mengukur segala sesuatu dengan materi. Kita harus menjauhkan ini, kita harus menghindari ini, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.